Macam tak betul je budak ni. Pendidikan merupakan hal yang fundamental untuk kemajuan suatu negara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang dengan konsekuensi menjadi negara yang masih memiliki banyak permasalahan yang harus dihadapi, khususnya dalam bidang pendidikan dan moral. Bangsa Indonesia dikabarkan memiliki masa depan yang memprihatinkan. Moral anak bangsa disebut-sebut sebagai salah satu alasannya. Pelaksanaan pendidikan moral khususnya di Indonesia memanglah sangat penting. Melihat terjadinya krisis moral yang amat kronis yang tengah terjadi di negara ini, dan hal ini sangat berkaitan erat dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang tengah terjadi pada generasi penerus bangsa, maka solusi yang bisa dan perlu dihadirkan adalah yang pertama, dengan menanamkan pendidikan moral sejak dini dengan penanaman nilai-nilai karakter yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran di sekolah. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021, diketahui Permendikbud nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik kita. Jangan bergaul dengan orang yang toxic people atau orang-orang yang hanya memberikan dampak buruk buat saudara, hanya meracuni hidup kita. Kalau kita suka bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, lama-kelamaan hidup kita juga suka gosip. Lihat saja kalau daging segar ditaruh di tempat. Masih saja menjadi polemik di Indonesia. Sampah, bahkan Indonesia menyandang predikat juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Pancasila sebagai etika merupakan penjabaran dari butir-butir sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimaknai sebagai cara bagaimana memanusiakan manusia. Generasi saat ini dan degradasi moralnya yang mulai tergerogoti, etika dan moral bangsa sedang dipertanyakan. Bagaimana nasib moral bangsa ini? Mempertanyakan bagaimana rasa hormat dan sopan santun kepada orang yang lebih tua, di mana koridor batas norma kesopanan dan unggah-ungguh mulai dilewati. Etika dalam bersosialisasi kepada yang lebih muda juga menjadi cermin bagaimana generasi penerus bangsa mampu mempertahankan Pancasila. Jika generasinya seperti ini, lantas bagaimana dengan generasi penerusnya? Media sosial sebagai tempat untuk bertukar pikiran, bukan tempat untuk saling melayakkan cacian. Seolah-olah manusia menjadi pribadi yang paling memahami sesamanya. Etika dan moral yang seharusnya, masyarakat pun seakan bersikap skeptis terhadap negeri ini di masa yang akan mendatang. Kehancuran moral menjadi musuh yang tak terlihat dari bangsa ini. Mari telaah dan pahami kembali mengenai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Ayo generasi muda, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, mewujudkan warga negara yang bermoral dan beretika untuk kehidupan bangsa Indonesia.